Selamat siang. Siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Abdul Nasiha dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan melakukan konseling untuk UAS mata kuliah dasar konseling yang diampu oleh Bu Agustini. Sebelumnya, apakah Anda bersedia? Bersedia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, alhamdulillah. Apa kegiatan Anda hari ini? Lagi menyusun skripsi. Boleh nggak sih ceritain keluhan yang mungkin Anda milikin gitu? Ada nggak keluhan? Ada. Seperti sebelumnya saya bilang kan saya lagi sibuk menyusun skripsi. Nah, sebelum sidang skripsi itu ada yang namanya sidang proposal terlebih dahulu. Nah, sebelum sidang proposal ada lagi yang namanya pengajuan judul buat skripsinya itu. Keluhan yang saya alami di mana kan dalam prodi saya, yaitu prodi pendidikan agama Islam di sebuah universitas, di prodi saya dianjurkan untuk mengajukan judul 3. Nah, nanti dari judul itu saya serahkan kepada dosen penasihat akademik. Nah, di situ saya merasa kesulitan dalam mencari judul, dimana dalam satu judul itu kan harus ada, di persyaratan itu ada 10 referensi dari buku dan 15 referensi dari jurnal artikel, yang mana harus 10 tahun terakhir gitu. Nggak boleh lebih dari 10 tahun terakhir itu. Nah, jadi saya merasa susah nih gimana caranya biar 3 judul itu bisa terkemas dengan rapi dan langsung bisa diajukan. Nah, alhamdulillahnya kemarin saya baru mengajukan judul itu pada hari Senin ya, pada hari Senin. Nah, saya di situ merasa senangnya ada, merasa takutnya ada, pokoknya campur aduk lah. Nah, setelah saya lihat ternyata kan ada pengajuan nama-nama mahasiswa yang ngajuin judul. Nah, ternyata banyak teman-teman saya yang udah daftar, jadi saya merasa tertinggal nih. Sebelumnya juga saya emang udah ngerasa pasti teman-teman saya udah ngajuin duluan nih, tapi saya diem aja karena saya kayak belum siap dan masih ingin main-main, padahal kan udah semester tua ya, tapi ya namanya situasi kan nggak tahu gitu. Ya pasti merasa tertekan, di mana semua teman-teman saya udah pada ngajuin judul, tapi ada juga yang belum. Tapi kan kayak 90% tuh udah, yang 40%-nya yang belum gitu. Pasti teman-teman kan udah ada yang nyampe bab 1, udah kelar bab 2-nya juga lagi proses penyusunan gitu. Nah, cara saya biar nggak tertinggal dengan teman yaitu saya buru-buru ngajuin judul. Alhamdulillah di ACC, sekarang lagi proses pengerjaan, dan dimana nanti di pengerjaan nanti saya juga pasti bakal waktunya bakal kecampur sama waktu saya mengajar, kan dimana orang tua saya memiliki sekolahan dan saya dianjurkan untuk memasuki kelas yang gurunya itu sedang cuti lahiran. Nah, saya disuruh ngajar di situ sementara saya lagi penyusunan sidang proposal. Ya, pasti faktor penghambatnya ya ngajar ya, dimana waktu dari pagi sampai siang, dan nantinya saya akan mengerjakannya di waktu malam ya, waktu istirahat. Walaupun istirahat yang sering saya kepake buat tidur, tapi saya mengerjakan untuk menyusun skripsi ini gitu. Nah, jadi itu kesibukan saya, keluh kesah saya, di mana penyusunan skripsi itu disambi dengan yang namanya ngajar. Nah, sebelum skripsi itu kan ada di jurusan saya ada namanya kompre itu kayak komprehensif pengetahuan ya, yang mana nggak semua jurusan tuh ada, jurusan tertentu aja yang ada. Kompre itu
kayak ujian lisan gitu, nanya-nanya tentang pengetahuan keislaman dan pengetahuan umum. Jadi sebelum kompre, nah di kompre ini tuh saya juga merasa tertinggal juga, sama dengan yang namanya pengajian jalur proposal. Di kompre ini waktu itu saya diajak nih, ayo kita daftar nih, kan kalau kompre daftar masing-masing kan, ayo daftar kompre gitu. Tapi saya merasa nggak bisa, soalnya tanggal sekian mau berangkat umroh. Soalnya umroh itu tuh sebelumnya emang udah diundur-undur terus gitu. Nah kemarin janjinya pada tanggal segitu. Terus ternyata pas di tanggal itu yang dimana saya mau melaksanakan umroh, ternyata tidak jadi lagi tidak jadi. Dan di situ saya merasa harusnya gue udah bareng sama mereka, udah tenang gitu. Di situ ya saya udah nyari lah temen WA. Situ kan kalau kompre itu sesuai dengan peminatan ya, bukan sesuai dengan jurusan. Nah peminatan di situ kan di saya ada 4 peminatan. Nah saya ngambil peminatan akidah akhlak, dimana peminatan akidah akhlak itu cuma ada 30 orang. Nah semuanya tuh udah pada daftar kompre, rata-rata ceweknya juga pada udah 90% udah. Saya WA semua teman-teman saya satu-satu, lu udah daftar belum gitu. Ternyata udah semua nih mereka. Saya merasa ya ini gimana gitu ya, pengen daftar sendiri tapi katanya tunggu sampai benar-benar semuanya udah daftar gitu. Ternyata ada yang belum, cowok yang daftar. Saya beraniin diri lah buat ngechat nih, turunin egonya sedikit ya gitu. Lu udah daftar belum gitu? Lu bukannya sama ini kan, lu segen sama ini itu, mereka udah daftar gitu. Iya gue gak jadi. Saya waktu itu alasan ada masalah gitu, gue waktu itu lagi sakit gitu. Padahal mah enggak kayak kan gak bisa langsung cerita mau pergi umroh gitu, kayak gak. Ya udah. Oh ya di situ juga harus daftar kompre tuh harus minimal 5 orang. Nah saya ngajaknya tuh baru 2 kan gitu. Nah saya tuh maksain, tapi 2 orang tuh harusnya bisa, tapi si cowoknya tuh nggak mau gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita berdua aja gitu. Nggak mau kan, kayak gimana ya, cewek sama cowok tuh dia kayak ngerasa gimana gitu, nggak mau. Padahal sayanya pengennya kekal berdua aja gitu sebelum saya berangkat kan, daripada saya belum kompre sama sekali gitu. Akhirnya kita nyari lah tuh, dia nyari teman-temannya yang cowok, ternyata ada. Itu gitu terakhir gitu, kota terakhir orang-orang yang daftar kompre. Sisa cowok-cowok yang lumayan dibilang males sih enggak ya, kayak belum ada kemauan aja gitu, belum mau cepet bergerak buat melaksanakan ya tugas akhir tuh, kayak mereka tuh masih ogah-ogahan ya. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya daftar karena tinggal kuota terakhir. Waktu itu tuh ada kurang lebih 11 orang. Jadi pas daftar tuh kita semuanya kita daftar ke kantor Kaprodi. Nah kata Kaprodi ini nggak bisa 11-11nya, jadi dibagi 2, ada 6 ada yang 5. Nah saya waktu 5 orang. Nah saya cewek sendiri tuh di antara 11 orang, saya cewek sendiri, soalnya cewek-cewek semuanya udah daftar. Mau nggak mau dong ya harus gimana, jadi masuk ke grup cowok. Nah jadi udah tuh daftar kompre. Setelah itu ya kita dari 11 orang itu kan dipisah, jadi beda-beda dosen pembimbingnya juga, dosen pembimbing komprenya. Terus udah ngechat dosen pembimbingnya kapan waktunya yang tepat buat kompre. Nah ketemulah waktu itu hari Senin kalau nggak salah. Pertama kompre, namanya kompre ke pendidikan. Di situ udah nah ternyata di kompre pendidikan tuh ada grup cewek juga yang mau melaksanakan beda grup sama saya, yaitu grupnya ada grup 1 isinya 5 orang cewek. Nah saya di situ ngerasa lega soalnya
ada ceweknya 5, tapi beda grup soalnya dia udah daftar duluan kan. Nah jadi saya waktu itu malah diujinya sama mereka, bukan sama teman cowoknya, soalnya kan waktu itu teman cowoknya lagi pada sholat kayaknya nungguan. Iya, kita tuh sempat dapat bocoran juga katanya kompre itu tuh sama dosen yang ini nih, kata teman-teman kita yang udah sebelumnya, cuman dimasuknya tuh barengan gitu, bukan masuk satu-satu. Jadi kan kayak merasa nggak belajar nih, kayak udahlah belajar katanya nyusun modul doang, modul aja. Tapi ternyata pas di dalam ya beda lah gitu ya. Emang bareng-bareng satu grup tuh maju bareng-bareng, tapi ya susah-susah gampang sih ya namanya kompre kan. Itu jadi saya masuknya sama grup yang udah daftar sebelumnya, daftar cewek-cewek. Tanya-tanya udah. Nah terus setelah itu ya udah kelar lah kompre, terus keluar nilainya alhamdulillah memuaskan. Setelah kompre pengetahuan umum, selanjutnya itu kompre keislaman, yang mana sama mereka juga. Nah pas kompre keislaman ini, kompre keislaman saya juga ya selanjutnya selesai itu kompre pendidikan kedua, yaitu melaksanakan kompre keislaman, yang dimana tuh kompre keislaman nih waktunya mepet sama mau melaksanakan umroh, jadi kayak persiapannya juga kurang ya, kayak semua materi-materinya tuh yang udah nih yang set gitu. Tapi alhamdulillahnya berjalan lancar walaupun diburu-burui dengan pelaksanaan umroh. Nah jadi seperti itu. Nah tapi kalau kompre keislaman saya sama teman-teman laki yang tadi yang 5 orang, bukan yang grup cewek tadi itu. Jadi kompre keislamannya udah, kompre pendidikannya udah. Nah sekarang sedang melaksanakan penyusunan sidang proposal. Sidang proposal udah, sidang proposal lagi bertahap proses ya gitu. Nah dalam situasi itu juga kan ada yang namanya hubungan percintaan. Ya kan saya juga saat ini sedang ada hubungan sama seorang, kita sedang melakukan hubungan LDR, itu hubungan jarak jauh, dimana dia mensupport saya dalam melaksanakan apapun, memberi semangat, memberi masukan, ini kurangnya kayak gimana, ini harusnya kayak gimana gitu. Di situ walaupun saya ada tekanan, kayak merasa tertinggal, di situ ada seorang ini yang membantu saya untuk motivasi ke depannya terus gimana. Bersyukur saya itu di situ, walaupun kita LDR tapi kita sempatin buat video call atau curhat tentang gimana kesibukan hari ini gitu. Saya sebagai pendengar, dia juga sebagai pendengar, jadi kayak sama satu frekuensi, gimana kalau kesal kita didengerin sama dia gitu. Saya pikir ada seseorang di belakang kita dalam penyusunan tugas akhir tuh sangat penting ya. Walaupun dalam penyusunan tugas akhir tuh namanya butuh juga support system dari orang terdekat, salah satunya yaitu seorang ini yang dalam melaksanakan hubungan LDR. Jadi di mana saya juga dia mensupport saya mensupport dia juga kebetulan lagi melakukan tugas akhir juga, tapi di kampus yang berbeda, dan seringkali kita mengadakan pertemuan sebulan sekali, sharing tentang gimana perkuliahannya, gimana udah nyampe bab berapa gitu.
kebetulan ini juga dia udah sidang proposal dan tinggal penyusunan skripsi sidang akhir. Jadi kayak saya banyak bertanya bersama dia gitu. Kan saya masih baru memulai nih sidang proposal tuh kayak gimana penyusunannya. Jadi saya banyak cerita ke dia, banyak konsultasi juga. Sebelum konsultasi ke dosen pembimbing saya konsultasi ke seseorang ini, gimana caranya biar proposal yang kita susun tuh di approve sama dosen gitu gimana. Nah dia jadi memberi masukan pada saya, jadi saya juga lebih paham gimana tahap-tahapannya biar proposal itu bagus di mata dosen. Walaupun sudah bagus di mata kita, tapi belum tentu bagus di mata dosen gitu sih. Wah, ternyata prosesnya cukup panjang juga yang dilewatin sama Anda. Mungkin semangat terus buat nyusun skripsi di bab-bab berikutnya. Semoga cepat selesai skripsinya biar nanti bisa liburan dengan tenang, bisa pokoknya bisa mendapat pekerjaan yang Anda sukain gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan katanya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.